Gini, pengujian itu ada dua ya, Bapak Ibu ya. Ini pelajaran fisika dasar ya. Ya. Jadi kita melakukan pengujian itu mau nggak mau harus menggunakan ini ya, angka numerik. Ya. Kita harus melakukan pengukuran ya. Jadi pengujian itu identik dengan pengukuran. Pengukuran itu ya pasti ada satuan ukurnya ya. Saya nimbang itu satuan ukurnya gram misalkan. Saya mengambil larutan satuan ukurnya mili atau mikroliter misalkan. Saya melakukan sampel, saya masukkan oven, saya panaskan. Berarti itu kan ada pengukuran suhu dan lain-lain ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan pengujian itu pasti identik dengan pengukuran. Di dalam pengukuran sesuai dengan ilmu fisika dasar ya, ada dua kesalahan ya Pak Ibu ya. Yang pertama itu kesalahan sistemik. Ya, kayak gini kesalahan sistemik nih. Ya, ini contoh sistemik ya. Sorry. Sistemik itu kayak gini ya. Nah, seperti ini sistemik. Ya. Jadi kalau saya mengibaratkan kesalahan sistemik itu, alat ukur kita itu memang sudah mengalami penurunan kualitas sistemik. Ya. Ini contohnya ya. Contoh, saya punya oven. Di dalam standar SNI bilang, kalau kamu melakukan pengujian air, nimbang sampel 2 gram, masukkan ke cawan porselinnya dimasukkan ke dalam oven, lalu oven itu kita setting 105 derajat Celcius. Settingannya. Tapi yang terjadi ya Pak Ibu ya, ini saya cerita di lab saya ya. Kalau oven itu saya setting 105, suhu yang ada di dalam itu bukan 105 Pak Ibu, 103. Jadi ada dua perbedaannya. Ada 2 derajat perbedaannya. Ya. Antara settingan dengan bacaan di oven yang saya punya. Nah, itu namanya ini ya, kesalahan sistemik. Ya. Jadi kesalahan ukur saat pembacaan alat. Ini biasanya sering terjadi pada alat-alat ukur yang sudah lama dipakai. Ini contohnya nih ya. Nah, ini contohnya. Ya. Saya punya oven, dia punya kesalahan ukur 2 derajat. Ini namanya kesalahan sistemik. Ya. Jadi kesalahan yang memang diakibatkan oleh alat ukur yang sudah mulai mengalami penurunan kualitas ya. Ini cara yang paling gampang itu ya banyak ya Pak Ibu ya. Kalau alatnya bisa di-adjust, silakan di-adjust. Ya, ini contohnya tempat saya nih. Untuk ovennya kita adjust 2 derajat. Ya, tapi ada juga beberapa alat yang nggak bisa di-adjust ya. Nanti nilai koreksinya kita pakai. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya, jadi sistemik itu dia nanti outputnya dalam bentuk koreksi. Ya, koreksi ini action kita macam-macam Mbak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan pengejasan pada alat atau bisa hasil koreksinya dipakai. Ini contohnya kalau di tempat saya hasil titrasi. Ya. Saya nitrasi nih 10 mili. Yang saya pakai bukan 10 mili langsung ya, tapi nilai koreksinya berapa saya tambahkan. Ya. Jadi misalkan saya titrasi 10 mili, nilai koreksinya menurut sertifikat kalibrasi 0,5 mili. Maka yang saya hitung bukan 10 mili, tapi 10,5. Itu namanya nilai koreksinya dipakai. Ya. Tapi ada juga beberapa alat yang nggak bisa di-adjust ya. Nggak bisa di-adjust. Ya, contohnya misalkan alat-alat volumetrik, lab ukur, pipet, ya itu yang memang harus nggak dipakai ya. Itu sistemik. Yang kedua, kesalahan acak. Jadi kesalahan acak itu ya memang suatu kesalahan yang secara sunatullah itu sudah ada dalam kegiatan pengukuran. Contohnya ini Pak Ibu. Ya. Saya punya anak timbang.
Anak timbangnya sudah saya kalibrasi. Ya, anak timbangnya itu menurut sertifikat 10,005 misalnya. Ya. Pertanyaannya saya, kalau anak timbang itu saya lakukan penimbangan berulang, bisa nggak hasilnya sama? Ya. Ada yang bisa menjawab sukarelawan misalkan Bu Rosidatul Lutfiah, ya. Mungkin nggak Bu hasilnya sama Bu? Saya punya alat timbang nih, sudah terkalibrasi. Saya lakukan pengukuran berulang 10 kali. Hasilnya bisa sama persis nggak? Bapak Ibu, silakan di chat ya. Pak Sony? Tidak sama, Pak. Ya? Tidak sama kemungkinan. Sama atau tidak, Pak? Kira-kira, Pak? 10 kali? Ya, kemungkinan tidak. Bisa sama? Setiap kali pengukuran mungkin memberikan hasil yang berbeda. Ya. Nggak mungkin sama ya, Pak Ibu ya? Nggak mungkin. Coba aja ya. Saya punya alat timbang nih. Saya timbang yang pertama. Pasti munculnya gini, 10,006. Saya angkat lagi ya alat timbangnya ya. Saya keluarkan. Saya masukkan lagi. Nanti keluarnya 10,007. Saya keluarkan lagi, masukin lagi 10,005 misalkan. Ya. Jadi nggak mungkin pengukuran itu dengan menggunakan sampel yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama, terutama kalau alat ukurnya sangat presisi ya. Misalkan timbangan itu sampai 4 digit misalkan. Itu mungkin sama. Ya, pasti ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Ya karena di dalam pengukuran ini sudah sunatullah, ya, pasti ada perbedaan. Itulah yang kita sebut dengan ketidakpastian. Ya. Nah, ketidakpastian itu berapa? Itulah tugas kita mengukur. Ya. Jadi nggak mungkin kalau sama terus ya, pasti ada ketidakpastian. Ya. Ini contohnya. Ya. Ini kalau kita melakukan titrasi ya, kebetulan titrasinya mungkin alatnya masih manual ya, belum pakai buret yang otomatis ya, belum pakai buret yang digital. Ya. Bapak Ibu bisa lihat nih. Ya. Nilai pastinya itu kan 50 ya, nilai pastinya. Komanya di belakang itu menurut interpretasi kita. Ya. Saya bilang Pak ini 0,8 nih. Silakan saya bilang. Terus Pak Sony nggak setuju ini. Pak, itu bukan 0,8, Pak. 0,7. Itu boleh, Pak. Ya. Bu Farina ya. Bilang, Pak, itu bukan 0,8, Pak. Bukan 0,7, 0,6. Silakan. Ya. Nah, jadi 0,8, 0,5, 0,6. Itulah yang kita sebut dengan nilai ketidakpastian. Ya. Ya. Kalau saya menginterpretasikan 52,8. Pak Sony menginterpretasikan 52,7. Bu Widyasuti bilang 52,6, Pak. Ya. Boleh. 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh. Nah, nilai 6, 8, 7 itulah yang kita sebut dengan nilai ketidakpastian. Ya. Itu memang melekat pada pengukuran ya. Ya. Nilai ketidakpastian itu dari mana sih? Macam-macam ya sumbernya ya. Kita sebut itu sudah sunatullah, tapi sumbernya ini Pak. Kalau alat-alat elektronik ya, misalkan timbangan, pH meter, oven dan lain-lain, itu jelas dia ada pengaruh dari kelistrikannya. Karena kelistrikan juga mungkin tegangannya itu sama terus ya, dan naik turun dikit ya. Pertama. Yang kedua bisa juga pengaruh dari suhu di sekitarnya. Ya. Ada juga faktor dari kelembapan, faktor dari mekaniknya, ya, dan lain-lain ya, getaran dan lain-lain. Ya.
Dan itu nggak mungkin kita kendalikan ya Pak Ibu. Pak Ibu nggak bisa mengendalikan tegangan listrik itu sama terus, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, Bapak Ibu mengendalikan suhu di ruangan itu fix 27 derajat Celcius, nggak naik nggak turun, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi ini semua secara sunatullah sudah ada, ya. Dan itu memang dibolehkan ya di dalam standar ISO 122 dibolehkan. Ya. Cuma tugas kita itu melakukan analisa. Berapa sih nilai ketidakpastianmu? Gitu tugas kita, menghitung. Ya. Kalau ini yang tadi ya, sistematik ya. Ya ini sistematik itu, kalau ini pure ya. Kalau ini acak itu kan udara, listrik, lain-lain ya. Tapi kalau sistematik itu lebih tepatnya sumbernya ya dari alat ukur yang sudah mengalami penurunan kualitas ya. Oke. Sumber ketidakpastian.